Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya Robbal 'Alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Sarah semakin dekat dengan suara lonceng tersebut. Pasti ada di samping sumur. Sarah membatin. Merasa yakin, Sarah pun mengendap-endap ke arah sumur secara perlahan. Dengan harapan adiknya memang bersembunyi di sana. Sudah dekat, Sarah sangat yakin suara lonceng tersebut berada dari balik sumur. Dan ketika dilihat, hening. Suasana sunyi sepi. Aneh, tidak ada seorang pun yang berada di balik sumur. "Dika," panggil Sarah. Sarah menggaruk kepalanya, kebingungan. Kenapa tidak ada? Tadi kan suaranya dari balik sini. Tiba-tiba lonceng tersebut berbunyi tanpa henti. Kali ini berada di belakangnya. Dan disitulah teror dari Nona Merah itu dimulai. Di desaku ada sebuah rumah yang konon dirumorkan rumah yang dulunya bekas pesugihan. Rumah tersebut memang sangat besar dan mewah. Walau begitu terdapat kisah-kisah pilu yang tersimpan di balik kemegahannya. Dan semenjak rumor tersebut beredar, tidak ada satupun orang yang berani menempati rumah tersebut. Lalu rumah tersebut dibiarkan hancur begitu saja, termakan oleh waktu. Dan hari ini, saya akan mengisahkan sebuah cerita yang dialami keluarga Argantani. Sebelum memulai cerita, saya ingin menjelaskan sedikit informasi tentang keluarga Argantani. Sebenarnya keluarga Argantani adalah sebuah keluarga yang cukup berkecukupan pada masa itu. Namun sang ayah merasa harta yang mereka punyai tidaklah cukup, sehingga ia tega menghabisi keluarganya hanya demi harta. Rumah yang ditempati keluarga Argantani dihuni oleh 6 orang, 4 anak dan 2 sepasang suami istri. Salah satu dari 4 anak ini tidak bisa bicara atau bisa disebut juga dengan tunawicara. Dan karena itu ia mempunyai sebuah lonceng. Lonceng kecil yang dulunya akan dibunyikan jika ia ingin memanggil salah satu dari mereka. 1 getaran untuk ibu, 2 getaran untuk kakak pertama, 3 getaran untuk kakak kedua, dan 4 getaran untuk kakak ketiga. Maret 1965. Hari itu ayah pulang dengan kabar gembira. Ayah bilang bahwa kita akan mendapat rumah baru. Rumah tersebut cukup jauh dari rumah yang sekarang kami tempati. Namun jika dilihat dari tanahnya, rumah tersebut memang sangat besar. Sebenarnya aku cukup senang karena setelah bertahun-tahun lamanya kerja keras ayah terbayarkan. Walaupun begitu aku masih sedih dengan kepergian almarhum kakakku yang seminggu yang lalu meninggal dunia. Rumah baru. Ayah gak ngelayat kakak? Sarah bertanya. "Gak usah," ia menjawab singkat. "Kamu emangnya mau ngelayat sama siapa?" "Sama kakak," jawabnya yang lalu menunjuk ke arah Bima yang sudah menyalakan motor. Sang ayah menggeleng. "Udah gak usah ngelayat, kamu di rumah aja di sini bareng sama yang lain." "Tapi itu kakak juga udah siap-siap." "Enggak, biarin aja itu kakak kamu di rumah aja." "Kenapa? Emang ayah juga nggak kasihan sama kakak?" Mendengar pertanyaan tersebut, ia pun langsung terdiam untuk beberapa saat. Sampai akhirnya, ia menarik Sarah secara paksa untuk kembali masuk ke dalam rumah. "Udah dengerin ayah, kamu di rumah," ucapnya yang lalu mengunci pintu rumah. Melihat perlakuan ayahnya tersebut, Sarah pun semakin kesal. "Ayah kenapa sih? Masa nggak mau ngelayat anak ayah sendiri?"
Ya Allah, ada apa ini ribut-ribut? Sang ibu menghampiri. Kenapa kok marah-marah? Masa tadi aku mau ngelayat kakak gak dibolehin sama ayah? Ya sudah gak apa-apa, mungkin ayah mau ngajak kamu nanti. Ngajak apanya? Ayah bahkan gak datang di hari kakak meninggal. Mungkin ayah lagi sibuk saat itu, ucap ibunya lembut. Tapi masa ayah gak berinisiatif untuk ngelayat atau mendoakan? Kenapa ayah bisa begitu? Sabar, nanti ibu yang ajak ayah ngomong ya. Sang ibu tersenyum. Sarah menghela nafas panjang lalu mengangguk pelan. Udah, kamu main aja ya sama Dika. Sarah pun menurut sang ibu dan langsung pergi ke kamar Dika. Sarah, iya sebentar. Dengan cepat Sarah pun langsung membereskan buku-bukunya dan pergi membukakan pintu. Kenapa, Bu? Tadi kakak sudah pulang belum? Sarah melihat ke arah jam dinding yang ternyata sudah menunjukkan pukul 5 sore. Belum, Bu. Memang kenapa? Tadi bukannya kakak berangkat jam 8 pagi ya? Masa sampai jam segini belum pulang sih? Benar juga. Aneh. Karena yang keluarga Argantani tahu Bima adalah anak yang berbakti dan selalu menurut. Ia selalu mengikuti apa yang dikatakan kedua orang tuanya, terutama untuk sang ibu. Salah satu peraturan yang diberikan kepadanya adalah ia tidak boleh pulang sore. Dan itu adalah salah satu penyebab Bima menjadi anak yang sangat jarang keluar rumah. Mungkin macet, Bu. Sarah menggaruk lehernya kebingungan. Gak mungkin macet, Sarah. Pasti ada sesuatu kalau Bima gak pulang-pulang. Ibu melihat ke arah jendela. Tuh kan sudah gelap. Memangnya Bima pergi kemana sih? Sang ibu semakin khawatir. Suara lonceng terdengar satu kali. Dika memanggil. Mendengar itu keduanya pun langsung menghampiri Dika yang sudah membawa sebuah buku dan pulpen untuk berkomunikasi. Kenapa Dika? Tanya ibu. Kenapa kakak belum pulang? Tulis Dika. Tuh kan, Dika aja nanya loh Sarah. Ya udah Bu, tanya aja ke ayah. Ayah tadi siang pergi, katanya ada urusan dengan teman kerja. Biasanya kakak bukannya pulang jam 2. Dika menulis lagi. Ibu mengangguk. Keadaan pun semakin kacau setelah sang ibu menyadari bahwa mobilnya dibawa oleh sang ayah. Yang berarti ia tidak bisa pergi menyusul Bima. Terus akhirnya mereka nunggu sampai jam 9 malam. Tapi ternyata baik ayah maupun Bima gak ada yang pulang. Kalau soal ayah yang belum pulang, ibu masih wajar. Soalnya udah sering sih ayah pulang malam. Tapi kalau Bima berhubung gak sering pulang malam, ibu pasti khawatir banget. Sampai akhirnya si ibu begadang buat nungguin Bima. Terdengar suara seperti jendela dihantam. Suara tersebut datang lagi. Namun kali ini pukulan yang menghantam jendela Dika lebih keras dari yang sebelumnya. Entah batu atau pohon yang menghantam jendelanya, ia tidak peduli. Ia pun kembali mencoba tidur, dengan harapan suara tersebut hilang agar ia bisa tidur. Dika terkejut, lagi-lagi ia menoleh ke arah jendela, namun tidak mendapati siapapun atau sesuatu yang berada di sana. Dika menggaruk-garuk kepalanya, bingung. Dika. Seseorang tiba-tiba memukul-mukul jendelanya. Terkejut, ia pun langsung melihat ke arah jendela. Kakak, pikir Dika. Ia menatap ke arah jendela sedikit lama, mencoba memastikan bahwa orang yang memukul jendela tersebut benar-benar kakaknya. Dika. Ia memanggil-manggil. Jangan percaya sama ayah, Dika. Kakak masih hidup, ucapnya. Mendengar itu pun tentu saja Dika terheran-heran. Tentu saja masih hidup, kakak kan belum pulang, pikirnya. Dika, kalau kamu lihat nona berwarna merah, jangan coba-coba dekatin. Dika, ayo bangun nak, sudah ibu buatkan sarapan.
Ucap ibu yang langsung membangunkan Dika dari tidur lelapnya. Cuma mimpi. Dika membatin. Dika, sudah bangun belum? Ayo kita sarapan. Dika melihat ke arah sekitar, mencoba memastikan ia sudah berada di dunia nyata. Ia pun mencoba membunyikan loncengnya. Oh, tadi hanya mimpi. Ayo Dika bangun, hari ini kita bakal nyari Bima. Setelah itu akhirnya Dika sarapan bersama Sarah. Tapi pas waktu itu ayah mereka belum pulang. Jadi mereka nanti bakal minjem mobil tetangga. Dika tiba-tiba memberi sebuah kertas kepada Sarah, sang kakak. Kenapa? Dika lalu mengetuk kertas tersebut dengan maksud bacalah. Sarah pun langsung membaca kertas tersebut yang bertuliskan isi dari mimpi Dika semalam. Ah, yang benar kamu. Sarah mengembalikan kertas tersebut, tidak percaya dengan mimpinya. Beneran kak? Kalau itu kakak, harusnya dia langsung masuk ke rumah dong. Timpal Sarah dengan logika. Lagian itu cuma mimpi, udah gak usah pikirin, nanti juga nyusul kakak. Mendengar itu Dika mengangguk kecil. Lagi pula itu hanya mimpi. Belum tentu mimpi tersebut benar bukan? Tepat pukul 11 pagi, Dika, Sarah, dan juga ibu berangkat untuk pergi ke makam almarhum sang kakak. Berhubung terakhir kali sebelum Bima pergi, Bima bilangnya mau ngelayat. Sampai sana mereka bertiga manggil-manggil nama Bima. Cuman gak ada, nihil. Bima? Namun laki-laki tidak ada jawaban. Saat itu tidak ada satu orang pun yang berada di sana. Karena itulah sangat sulit bagi mereka untuk mencari keberadaan Bima. Mungkin bukan di sini, Bu. Ucap Sarah yang sudah kelelahan mencari di bawah terik matahari. Sang ibu menoleh. Ya udah kalau gitu kita ke rumah teman-temannya Mas Bima aja ya. Tiba-tiba Dika membunyikan lonceng dari kejauhan. Dika, ngapain kamu di situ? Ucap ibu yang terkejut saat melihat Dika yang ternyata sudah sangat jauh darinya. Dika melambai-lambaikan tangannya, menyuruh keduanya kemari. Ada apa? Udah ikutin aja ayo. Tidak ingin berlama-lama, sang ibu pun langsung menggenggam tangan Sarah dan menyusul Dika. Kenapa Dika? Tanya ibu sesampainya mereka di sana. Dika lalu menunjuk ke arah sebuah motor di balik rumput-rumput tinggi. Ada apa? Tanya sang ibu yang lalu mencoba menyingkirkan rumput-rumput yang menghalangi pandangan mereka. Bu, itu motornya kakak kan? Ucap Sarah histeris. Dika mengangguk. Melihat motor Bima ada di situ, akhirnya mereka tambah semangat mencari Bima. Karena pasti mereka memikirkan si Bima masih ada di dekat situ. Tapi ternyata sudah 1 jam mereka gak menemukan Bima berada. Apa mungkin udah pulang ya? Kalau pulang harusnya papasan sama kita, Bu. Kelelahan mencari, ketiganya pun akhirnya memutuskan untuk beristirahat di sebuah pohon besar untuk bersandar sambil mendengarkan azan yang berkumandang. Ketiganya berdoa agar Bima segera ditemukan. Sarah, Bu, ngapain kalian ada di sini? Tiba-tiba seorang lelaki datang menghampiri dan membangunkan ketiganya yang tertidur di balik pohon. Loh ayah kok ada di sini? Sarah terkejut. Lah kalian ngapain di sini? Menyadari bahwa lelaki tersebut adalah sang suami. Sang ibu pun langsung bangkit dan menceritakan apa yang telah terjadi. Bima hilang, dari kemarin gak pulang-pulang, Pak. Tapi tadi kita semua lihat motor Bima ada di sana, kata ibu yang masih khawatir dengan kehilangan Bima. Oh, sang ayah mengangguk pelan. Mungkin dia udah balik ke rumah kali. Kayaknya gak balik ke rumah deh ya, soalnya tadi gak ketemu di jalan. Ya sudah, soal Bima nanti dulu, mending sekarang kita pulang aja. Enggak, kita sekarang cari Bima dulu, tolak ibu. Kita ke kantor polisi dulu, laporin soal Bima. Ayah naik apa? Naik mobil. Entah mengapa tiba-tiba ia berdecak,
lalu menyilangkan kedua tangannya di depan dada. Seolah ia menganggap remeh soal kasus ini. Nanti biar ayah saja yang cari, kalian pulang dulu, serahin aja ke ayah. Sang ayah lalu mengantarkan ketiganya pulang dan membiarkan sang ibu larut dalam kekhawatiran. Seseorang kembali memukul kaca. Sontak Dika pun langsung terbangun dan kembali melihat ke arah kaca. Dan kembali mendapati sang kakak berdiri di sana. "Dika, jangan pernah percaya sama ayah," ucap sang kakak. "Ini mimpi ya?" Dika membatin. "Dika, kakak masih hidup Dika. Jangan percaya sama ayah. Kalau ada nona berwarna merah, jangan dekati." "Dika, Dika, kamu dengar suara aku nggak sih?" Sarah terus-menerus mengetuk pintu Dika tanpa henti. Lagi-lagi hanya mimpi. Dika pun langsung bergegas untuk membukakan pintu dan berlari ke arah kamar sang ibu untuk menceritakan tentang apa yang terjadi di mimpinya. Dika membunyikan lonceng sambil menunggu sang ibu keluar dari kamar. "Dika, ngapain sih kamu?" Sarah tiba-tiba menarik Dika menjauh dari kamar sang ibu. Dika mengernyitkan dahi. "Kamu jangan ganggu ibu hari ini, ibu lagi sedih." "Memangnya ibu kenapa?" tulis Dika bertanya. "Aduh, gara-gara Bima. Udah kamu sekarang makan aja. Pokoknya hari ini gak ada ganggu ibu." Nah habis itu, seperti biasa di pagi hari, biasanya Dika sarapan, baru dia bakal mandi. Dan pas sarapan, dia juga ceritain lagi soal mimpi itu ke Sarah. Cuma Sarah masih gak percaya dan bilang itu cuma mimpi. Seorang mengetuk pintu. Sarah menoleh ke arah ruang tamu. "Dika, itu ada yang ngetuk pintu ya?" Dika mengangguk. Iya, sebentar." Dengan cepat Sarah pun langsung berlari untuk membukakan pintu rumah. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Kakak, Bu, ada kakak Bu." Dengan senang Sarah pun langsung memeluk sang kakak. "Kakak kemana aja sih? Ibu dari kemarin sedih, kakak gak pulang-pulang. Ayo kak masuk samperin ibu." Sarah menarik-narik Bima. Namun Bima hanya berdiri terdiam sambil tersenyum sekali dua kali. "Ayo kak, masuk." Namun ia hanya menggeleng. "Jangan percaya sama ayah." "Apa sih kakak? Kakak kok ngomongnya kayak gitu? Kayak di mimpi Dika deh." "Ya udah, aku panggilin ibu aja ya." Sarah pun melepaskan genggamannya lalu berlari ke arah kamar sang ibu. "Assalamualaikum." Baru saja ingin mengetuk pintu kamar ibu, tiba-tiba saja seseorang mengucap salam dari depan pintu rumah. Waalaikumsalam." Sarah pun langsung kembali berlari ke arah ruang tamu untuk mengecek siapa yang datang. Di sana terlihat Pak Marhan serta tetangga-tetangga lainnya yang tiba-tiba saja datang ke rumah Sarah secara bersamaan. "Ini ada apa ya?" tanya Sarah kebingungan. Lalu Sarah pun langsung dikejutkan oleh seseorang yang sudah dibaluti oleh sebuah kain kafan. "Ini ada apa? Itu siapa? Ini siapa yang meninggal?" ucap Sarah panik. "Yang sabar ya Neng." Pak Marhan tiba-tiba memberinya sebuah gelas air. Yang sabar kenapa? Ini siapa yang meninggal?" Mata Sarah mulai berkaca-kaca. Tiba-tiba sang ibu membelai kepala Sarah dan lalu mempersilahkan mereka untuk masuk. Saat itu Sarah dikejutkan oleh wajah sang ibu yang sudah sembab seperti habis menangis. "Yang ikhlas ya Bu." "Enggak, ini enggak mungkin. Kakak pasti masih hidup. Tadi aku lihat sendiri kok kakak datang ke rumah." Alih-alih sedih atas kepergian sang kakak, Sarah justru terheran atas kejadian yang ia alami kemarin pagi. "Udah Ra, mungkin kamu masih belum ikhlas," ucap Rani yang ikut berduka cita atas kepergian kakak Sarah. "Enggak Ran, aku yakin banget kok. Kemarin kakak tuh datang ke rumah. Bahkan aku meluk dia loh." "Mungkin aja itu memang kakak kamu, tapi sudah meninggal.
cuma arwahnya masih ada. Reno tiba-tiba ikut bicara. Arwah, tapi orangnya udah meninggal. Bagaimana coba maksudnya? Samba Reni. Nggak tahu juga deh. Terus kalau itu bukan kakak aku, terus itu siapa? Hantu. Tapi kamu tahu nggak, Sar? Doni tiba-tiba ikut nimbrung. Katanya, arwah seseorang yang meninggal biasanya masih gentayangan di sekitar rumah. Lanjutnya menjelaskan. Masa sih? Iya, maksud aku tuh tadi itu, ucap Reno. Tapi kalau yang soal kayak gini, aku kurang tahu. Soalnya kamu sampai bisa meluk juga sih. Doni kembali berkata. Sarah hanya mengangguk pelan. Assalamualaikum. Sarah mengucap salam. Bu, Dika, Sarah pulang. 5 menit berlalu, namun tidak ada satupun orang yang membukakan pintu rumah. Assalamualaikum. Sarah mencoba mengucapkan salam kembali. Oh, Sarah. Sang ayah menjawab. Assalamualaikum. Iya, sudah sana masuk. Ucap sang ayah yang lalu membantu Sarah menaruh sepatunya. Ayah. Sarah mendongak, melihat ke arah sang ayah. Kemarin aku ngelihat kakak masih ada. Terus kata teman-teman aku, oh ya, kalau begitu kita makan yuk sekarang. Ia memotong ucapan Sarah dan langsung beranjak ke arah meja makan. Walaupun sedikit bingung dengan sifat ayahnya, Sarah tetap mengikuti ayahnya dan lalu pergi ke meja makan. Ayah memberikan sebuah piring yang berisi sate padang, salah satu makanan kesukaan Sarah. Kamu makan ya, ayah mau ke tempat temen dulu, nanti malam ayah balik lagi. Ia mengacak-ngacak rambut Sarah. Dan habis itu ayahnya langsung cabut ke rumah temannya. Alhamdulillah. Baru saja ia ingin menyantap makanan tersebut, kaca dapur tiba-tiba berbunyi, seolah ada yang memukul. Aduh, siapa sih? Ucap Sarah kesal. Sarah, jangan makan satenya. Astagfirullahaladzim. Mendengar itu pun Sarah langsung terkejut dan nyaris terjatuh dari kursinya. Siapa sih yang gak kaget pas lagi santai-santai pengen makan, tiba-tiba ada yang teriak. Sarah, jangan coba-coba makan satenya. Kok kayak kenal suaranya? Pikir Sarah. Sarah, jangan percaya sama ayah. Kalau kamu makan satenya, kamu bakal sama kayak ibu. Itu kan suara kakak. Menyadari itu pun Sarah langsung beranjak dari kursi dan membuka korden jendela dapur. Lah, kok gak ada siapa-siapa? Atau cuma imajinasiku aja ya? Tiba-tiba terdengar Dika membunyikan loncengnya, membuat Sarah terkejut. Astagfirullahaladzim. Aduh Dika, jangan ngagetin kakak napa? Tanpa ia sadari, Dika sudah berada di belakangnya, sambil mengangkat sebuah buku yang bertuliskan, Kak, kenapa di piring ada belatung? Dan seketika Sarah syok melihat itu semua. Penyakit yang diderita ibu semakin parah. Ayah sudah membawanya masuk rumah sakit berkali-kali. Namun dokter terus mengatakan bahwa beliau baik-baik saja dan tidak perlu mendapat pengobatan khusus. Aneh, rasanya ada sesuatu yang tidak beres di keluarga ini. Namun aku juga tidak tahu apa yang tidak beres itu. Aku hanya merasa ada sesuatu yang janggal. Semenjak Kak Sarah nyaris memakan piring yang berisi belatung, ayah tidak pernah lagi ingin menatap bahkan menyapa kami lagi. Apa ayah sengaja atau mungkin ayah memang sedang sibuk? Entahlah, aku tidak ingin memikirkannya. Satu-satunya hal yang aku khawatirkan adalah penyakit ibu yang terus parah. Aku tidak tahu pasti penyakit yang sedang menyerang ibuku. Namun penyakit itu membuat ibu lumpuh dan tidak bisa berbicara. Sehingga kini aku dan kakakku harus tidur bersama ibu, hanya berjaga-jaga bila terjadi sesuatu. Ibu tidak sepenuhnya bisu sepertiku. Ibu masih bisa memanggil nama kami. Namun cara bicaranya ibu tidak selancar dulu. Seminggu berlalu,
nafsu makan ibu berkurang. Ayah pun tidak kunjung pulang ke rumah. Entah apa pekerjaan ayah. Namun kuharap saat pulang nanti ayah membawa kabar gembira. Bu, ibu. Sarah berlari keluar dengan panik. Tepat pukul 1 malam. Ia tidak mendapati ibunya berada di ranjang bersamanya. Padahal ia tahu bahwa ibu tidak bisa berjalan sama sekali. Bu, ibu di mana, Bu? Sarah semakin berteriak. Satu persatu ruangan ia nyalakan lampunya. Ia mengecek setiap ruangan sambil terus memanggil ibunya. Namun suara ruangan telah ia cek, bahkan ia masuki. Tapi ia masih saja tidak menemukan ibunya dimanapun, kecuali kamar ayah. Kamar ayah berada di pojok rumah. Bukan di dalam rumah lagi sih sebenarnya, udah di luar rumah kamarnya. Tapi tidak ada satupun yang diperbolehkan masuk di sana. Karena itulah Sarah tidak berani untuk membukanya. Apalagi ruangan tersebut sangat gelap dan terlihat aneh. Ia pun akhirnya berbalik dan beranjak ke arah dapur. Sarah, ibu! Tiba-tiba saja ibu terjatuh, lalu terseret sampai ke ruang belakang. Sarah yang panik pun ikut mengejar sekencang mungkin. Namun ia terlambat. Pintu belakang tersebut sudah tertutup, bahkan terkunci dengan sendirinya. Bu, ibu, bu! Sarah mencoba mendobrak pintu tersebut. Tidak mendapat jawaban dan tidak berhasil membuka pintu. Sarah pun menjadi semakin panik. Tidak kehabisan akal, Sarah memutuskan untuk menyusul ibu dengan keluar dari pintu depan. Aduh, mana kuncinya? Dika membuka korden. Mengapa sumurnya terbuka? Memang sedang ada yang pakai, pikir Dika. Dika, buka pintunya Dika. Jeritan itu mengejutkan Dika. Dengan cepat ia pun langsung membuka pintu. Cepat kunci, cepetan! Ucap Sarah sesampainya ia di kamar. Melihat keadaan Sarah, tentu Dika sangat kebingungan dengan apa yang terjadi. Penasaran, Dika pun langsung mengambil buku tulisannya dan sebuah pulpen. Ada apa di luar, Kak? Enggak, kamu enggak usah tahu. Besok kita harus pergi ke rumah Pak Ustadz. Balas Sarah dengan nafas yang tersenggal-senggal. Emangnya ada apa, Kak? Ibu di mana? Aku enggak tahu. Tapi pokoknya kamu sama aku gak boleh keluar kamar sama sekali. Besok kita keluar lewat jendela aja. Dika pun mengangguk dan langsung menyiapkan beberapa barang untuk dibawa esok pagi. Ayo Dika, cepetan, pagi ini kita langsung ke rumah Pak Ustadz. Saat itu masih jam 6 pagi dan mereka memutuskan untuk langsung berangkat. Kenapa berangkatnya jam segitu? Karena rumah Pak Ustadz cukup jauh dari rumah mereka. Dan kalau mereka berangkat jam 7 atau 8, mereka bisa nyampe ke sana jam 10 atau 11. Nah terus, rencana Sarah itu keluar lewat jendela kan? Tapi ternyata pas coba dibuka, jendelanya tuh gak tahu macet atau apa, cuma gak bisa dibuka. Gak bisa dibuka, jadi kita gimana dong? Sarah mencoba memikirkan cara lain untuk tidak keluar dari kamar. Emangnya ada apa sih, Kak? Tulis Dika. Ada sesuatu di luar dan itu bahaya. Ada apa? Udah, enggak, pokoknya kamu gak usah tahu. Dan kalau memang gak bisa dibuka jendelanya, ya udah kita lewat pintu depan aja. Tapi harus hati-hati. Karena berkali-kali jendelanya itu tidak bisa dibuka, terpaksa membuat mereka lewat pintu depan. Sarah membuka pintu kamar secara perlahan. Dika, kamu jangan lihat ke belakang ya, bisik Sarah sebelum mereka pergi dari kamar. Setelah Dika mengangguk mengerti, mereka akhirnya berjalan ke arah ruang tamu. Jangan melihat belakang, jangan lihat belakang. Dika terus mengulang kata-kata itu di pikirannya. Walaupun begitu sebenarnya ia masih penasaran dengan alasan kakaknya melarang ia untuk melihat ke belakang. Dika, seseorang berbisik dari belakang. Jangan lihat ke belakang, jangan lihat ke belakang. Dika terus memutar kata-kata itu di kepalanya tanpa henti, sambil menunggu Sarah membukakan pintu. Dika,
Dika. Bisikan itu terdengar lagi. Kali ini suara bisikan itu mirip sekali dengan suara ibunya. Ibu, batin Dika, dan seketika Dika menoleh. Dika, apa yang dikatakan Sarah ternyata benar. Baru saja saat dia menoleh, tiba-tiba ia disambut oleh seorang perempuan setinggi 2 meter yang langsung mengejarnya setelah ia menoleh. Ayo lari! Sarah menarik Dika. Dengan cepat mereka berlari keluar pagar. Untungnya pagar rumah mereka tidak terkunci dan membuat mereka bisa keluar dengan mudah. Cepat, kita harus pergi sekarang. Perempuan itu kini duduk di atas lemari. Rambutnya gimbal, besar, bajunya lusuh, namun berwarna merah terang. Dan ia selalu tertawa jika aku hendak sholat. Itulah pesan terakhir yang ibu tulis di dalam bukunya. Sebelum ibu akhirnya lumpuh dan tidak bisa bergerak. 2 hari setelahnya ibu ditemukan tenggelam di dalam sumur belakang rumah. Aku dan kakak tidak berhasil menemui Pak Ustadz karena saat itu beliau tidak ada di rumahnya. Namun sebagai gantinya, kami memanggil Om Rahma dan Tante Tia untuk menjaga kami di rumah. Semenjak mereka datang, barulah jasad ibu ditemukan di dalam sumur dengan keadaan sudah tidak bernyawa. Seperti yang kubilang, aku merasa ada sesuatu yang aneh di keluarga ini. Dan semua itu terjadi semenjak ayah pulang setelah bertahun-tahun lamanya ayah pergi. Aku sebenarnya tidak mengerti pekerjaan ayah maupun apa yang ayah lakukan di saat salah satu anggota keluarga kami sakit. Namun yang aku dengar, pekerjaan ayahku haram. Aku tidak mengerti apa yang dimaksud dengan pekerjaan haram. Tapi saat ini aku sedang berharap bahwa ayah akan pulang untuk membantuku dan kakak. 1 minggu berlalu, cewek yang diduga narik ibu ke dalam sumur masih berkeliaran di sekitar rumah. Cuma cewek itu bisa dilihat sama Dika, sisanya gak ada yang lihat. Walaupun Sarah sempat lihat, semenjak tante sama omnya jagain mereka di rumah, dia gak pernah lihat lagi. Tapi semenjak Dika bisa lihat cewek itu, dia ngalamin sakit parah yang persis kayak penyakit ibunya. Dan inilah bagian akhir dari cerita ini, tumbal terakhir. Emang ayah kamu kemana, Ra? Tanya tante yang sudah lelah menjaga Dika sepanjang malam. Aku gak tahu, ayah emang sering gitu, jarang pulang. Emang ayah kamu kerja apa sih? Tanyanya sambil menyuapi Dika. Sarah terdiam untuk sementara, mencoba memikirkan pekerjaan ayahnya. Gak tahu juga sih, mungkin, bos. Oh, tante mengangguk. Hari ini ayah kamu pulang gak? Lanjutnya bertanya. Nggak tahu, emangnya kenapa tante? Hari ini tante mau pergi sampai besok pagi. Kamu mau ikut atau di rumah aja? Hah? Emangnya tante mau kemana? Tante mau balik dulu ke rumah nenek buat ngambil barang-barang, biar nanti ditaruh di sini. Lagian juga nanti om pulang kerja, kamu tunggu aja. Waktu itu Sarah terbangun dari tidur, sudah jam 9. Wah, om kok belum pulang? Sarah kembali mengintip ke arah jendela, namun ia masih saja tidak melihat motor Om Rahma berada di teras rumah. Masa belum pulang? Emang om ngapain sih? Pikir Sarah. Lelah menunggu, akhirnya Sarah pun memutuskan untuk kembali ke kamar untuk tidur bersama Dika. Dika? Sarah melihat sekitar. Lah, kok Dika nggak ada? Ucap Sarah panik. Dika? Dika? Sarah berlari-lari ke sekitar kamar, namun tidak menemukan Dika dimanapun. Dika? Dika? Terus tiba-tiba ada suara lonceng dari belakang rumah. Ya, Sarah langsung ke belakang, mengikuti suara lonceng itu. Dika? Sarah membuka pintu belakang yang langsung menghadap ke arah sumur. Dika, kamu di mana? Tanya Sarah sambil menyalakan lampu halaman belakang. Dika? Lonceng tersebut berbunyi lagi. Kali ini berada di belakang sumur. Dika?
ucap Sarah ragu. Perlahan-lahan ia mencoba mendekati sumur tersebut. Suaranya dari belakang sumur. Tidak ingin berlama-lama, Sarah pun langsung berlari ke belakang sumur tersebut. Ternyata hening, tidak ada satu orang pun yang berada di balik sumur. Tentu saja, Sarah sangat bingung dengan keadaan. Jelas-jelas dia dengar suara loncengnya dari belakang sumur. Tapi pas dilihat malah gak ada. "Dika," Sarah mundur secara perlahan, ketakutan dengan apa yang sedang terjadi. Apa yang sedang ia alami? Lonceng tersebut tiba-tiba berbunyi tanpa henti dan membuat Sarah semakin panik. Sarah pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke dalam rumah. Terdengar suara seseorang yang jatuh dari dalam sumur. Jangan-jangan. Sarah menghentikan langkahnya. Ia kembali berbalik dan melihat ke arah belakang. "Dika!" "Assalamualaikum, Tante pulang." Tia mengetuk pintu berkali-kali. "Assalamualaikum, Sarah." Tante Tia kembali mengetuk pintu. 3 menit berlalu, namun tak ada satupun orang yang menjawab salamnya maupun membukakan pintu untuknya. "Sarah, Dika, Assalamualaikum." Tante Tia mencoba mengetuk pintu lagi, namun ia masih saja tidak mendapat jawaban dari dalam. Tante Tia mengernyitkan dahi. "Sarah." Tante Tia mencoba mengintip dari balik jendela, namun entah mengapa suasana rumah tersebut terasa lebih sepi dan hening dari sebelumnya. Tante Tia pun akhirnya mencoba masuk melewati pintu belakang. "Sarah sama Dika mana sih? Tumben jam segini belum bangun. Ini juga motor Rahma kok gak ada?" gumam Tante Tia terheran. "Assalamualaikum," ucapnya sesampainya ia di halaman belakang. Sepi banget. Namun karena ia sudah lelah mengangkat barang yang begitu berat, ia pun memutuskan untuk langsung masuk saja ke dalam rumah. Tante Tia membuka pintu kamar secara perlahan. "Loh, Sarah, Dika, kok gak ada?" ucapnya kebingungan. Tante Tia mengelilingi rumah sambil memanggil-manggil nama mereka. Namun entah mengapa, ia tidak mendapat satupun jawaban dari mereka. Ia pun menjadi panik dan kebingungan. Kalau pencuri gak mungkin pintu depan masih dikunci kok. Karena tidak menemukan keduanya di dalam rumah, ia pun memutuskan untuk langsung mencari mereka di belakang rumah. "Sarah, Dika." Tante Tia melihat ke arah sumur untuk waktu yang cukup lama. Kenapa sumurnya terbuka? Pikirnya sedikit curiga. Ia pun mencoba mendekati sumur tersebut secara perlahan dengan harapan Sarah dan Dika tidak berada di dalam sana. Astagfirullahaladzim. Dan di saat itu, Sarah dan Dika ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa di dalam sumur. Tidak ada satupun orang yang tahu bagaimana hal itu terjadi. Semenjak kejadian itu, ayam mereka tidak diketahui kemana perginya. Sampai sekarang pun gak ada yang tahu. Desas-desus yang beredar bahwa ayah mereka melakukan pesugihan dengan menumbalkan semua keluarganya dan dia sendiri pindah keluar kota. Entah kabar dari mana itu. Yang pasti kini rumah itu sangat ditakuti banyak orang karena rumor pesugihan tersebut. Namun yang saya tahu, kini sumur itu sudah dihancurkan karena masih banyak orang yang pergi untuk beruji nyali di dalam rumah tersebut. Dan rata-rata orang-orang yang melihat ke arah sumur tersebut akan terjatuh ke dalam sumur. Entah mengapa. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.